Ya, selamat siang semua. Jumpa lagi bersama saya, Richard Tamu Bolon dalam edisi. Dulu kami eh, working project ini kami namai Pojok Santai 2026. Namun mulai 2 hari lalu, tepatnya hari Kamis 7 Mei 2026, tanggal yang bagus ya. Tanggal 7 kami rebranding menjadi Politik. Itu adalah akronim atau singkatan dari Pojok Literasi Publik. Jadi melalui beberapa pertimbangan supaya gampang diingat dan kira-kira supaya ini bisa berdampak baik untuk publik ya. Isu-isu yang kami bahaskan selama ini ya range-nya cukup luas ya, mulai dari hukum, politik, pemerintahan, lalu lintas, dan kali ini edisi ke-6 ya. Kalau saya hitung edisi ke-6 selama Pojok Santai kemarin 2026 ini apa ya? Mengudara begitu, kami mengangkat isu ini. Sebenarnya isu yang mungkin receh ya, tapi ini kalau didiamkan punya bahaya laten, yaitu sampah ya, plastik gitu. Dalam hal ini orang mungkin belum lama ini kita memperingati kemarin selamat Hari Bumi Sedunia kalau tidak salah ya. Ada juga tuh kemarin kami launch di Instagram kami. Selamat Hari Bumi Sedunia di tanggal 22 April 2026. Happy World Earth Day. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Nah, ini kita harus ingat, kita hidup bukan hanya untuk diri kita gitu ya, tapi kita hidup untuk anak cucu kita. Baiknya kita titipkanlah legacy yang baik ya kepada generasi di bawah kita, anak kita, cucu kita, mungkin ke bawah cicitnya dan terus ke bawah begitu. Dan saya sebenarnya pribadi, saya izinkan saya sharing pribadi ya. Saya sudah memulai kegiatan ini dalam hal say no to plastik ya, katakan tidak pada plastik sudah sejak 10 tahun lalu. Kami kan berada di Bone, Sulawesi Selatan, untuk urusan dinas ini sudah 7 tahun 2 bulan. Dulu sebelumnya saya ada di BSD Serpong, tinggal dan bekerja, tinggal di tempat orang tua ya. Dan saya sudah lakukan hal itu mulai sekitar 2000, mungkin 2017 lah, hampir 10 tahun saya lakukan hal tersebut. Kebiasaannya apa itu? Setiap saya katakanlah beli barang ke minimarket atau ke mana gitu ya, ke toko, saya selalu menghindari plastik. Alasannya dua. Pertama, plastik itu kan dulu berbayar ya. Pertama, kalau saya tanpa plastik pasti kan mengurangi cost, mengurangi biaya. Kedua, saya lihat populasi sampah plastik kita tuh udah terlalu banyak, terlalu masif ya, baik di Indonesia, Asia Tenggara ataupun dunia. Nah, ini harus kita mulai dari sekarang gitu. Saya sendiri kalau misalkan sumpah saya beli kopi, beli snack, coklat ke minimarket, baik di BSD, baik di Sulawesi Selatan ini juga, saya selalu tanpa plastik. Jadi saya gotong sendiri, dan kadang saya pakai paper bag atau ya semacam begini ya. Paper bag seperti ini biasanya disediakan banyak di toko-toko, baik di toko minimarket, di waralaba atau di mana gitu. Nah, ini hal-hal tersebut perlu kita galakkan ya, perlu kita perhatikan, karena ini mengingat sekarang musim ini April Mei ya, April masuk Mei. Ini beberapa titik di Indonesia sudah banyak hujan ya, saya lihat. Hujan, ada yang bencana banjir juga. Kemarin di Bone juga sempat ada rawan banjir juga di sini, ada beberapa area yang ya rawan banjir lah, baik di sungai maupun di pemukiman. Nah, sekarang kita saksikan sedikit ya, ada sedikit cuplikan artikel saya. Mari kita saksikan sebentar biar lebih enak ya, ada data. Lebih enak kalau kita bicara, jadi nggak cuma nomon-nomon. Kita share screen. Jadi ini perlu kita ingat bahwa populasi sampah plastik di Indonesia itu sudah puluhan juta ton ya. Dan ini seiring pertambahan penduduk kita yang mungkin sekarang sudah 285 juta ya. Ini perlu kita ingat nih,
Artinya ini juga saya launch di YouTube saya beberapa waktu lalu lah, saya bikin video singkat gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, ini. Nah, ini juga. Ini artikel saya di 25 Juli 2025 di Good News from Indonesia GNFI. Saya juga beraktivitas terkadang menulis isu-isu yang saya anggap penting. Langkah Bali perangi sampah plastik di Indonesia. Nah, ini Bali itu udah punya inovasi, dia melarang AMDK itu air minum dalam kemasan di bawah 1 liter itu tidak boleh pakai plastik gitu. Nih sampah plastik kita, apalagi dampaknya juga ke laut, ke darat kita sudah cukup memprihatinkan ya. Jadi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbunan sampah kita sudah 40,2 juta ton per tahun, dan itu beberapa tidak terkelola. Jadi intinya save our earth, say no to plastic. Jadi kita berharap hal-hal tersebut bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita memulai, contoh kalau kita ke waralaba atau ke minimarket, mungkin kita bisa memulai pakai paper bag, tote bag, trash bag gitu. Artinya jangan plastik pokoknya, intinya gitu. Kita juga, kalau pengalaman saya pernah itu ke beberapa minimarket. Kalau saya nggak bawa plastik, kita bisa juga, kita membantu tugas dia juga. Kita cek ke gudang. Kadang itu banyak karton, kardus tidak terpakai. Namun ada beberapa minimarket itu yang kardusnya dikembalikan ke prinsipal atau ke distributor. Nah itu nggak bisa kan. Tapi kalau dia, oh sini sudah tidak terpakai pak kardusnya, oke. Itu kita habis beli barang, kita pakai kardus dia, memudahkan tugas dia juga kan. Dia nggak usah pusing membuang kardusnya dulu. Ya itu aja dari saya, dan kita berharap kesadaran lingkungan kita bukan gara-gara Selamat Hari Bumi atau Happy World Earth Day ya, di 22 April 2026 kemarin. Kita berharap bumi ini semakin hijau, semakin lestari, tidak hanya untuk kita, namun juga untuk anak, cucu, dan generasi penerus kita. Oke, saya rasa demikian dulu dari saya. Saya Richard pamit, dan dukung kami selalu ya di pojok literasi publik ini, politik. Jangan lupa like, share Instagramnya, ada juga YouTube kami, isu-isu tertentu, dan boleh juga di komen isu-isu apa yang perlu kita bahas ke depan bersama pakar, akademisi, atau praktisi di waktu yang akan datang. Demikian dari saya. Selamat berakhir pekan, happy weekend, and see you, bye.